Baiklah sahabatku, saya ingin mengajak Anda di bulan Ramadan, bulan suci penuh rahmat ini untuk berbicara mengenai bersyukur. Saya ingin bercerita dengan Anda semua, dengan sahabat-sahabatku semua tercinta di Indonesia, untuk melihat bersyukur dari versi saya. Bagi saya, bersyukur adalah tentang bagaimana saya menerima. Bagaimana saya menerima apa yang telah Allah berikan untuk saya. Allah yang berikan pada saya itu banyak sekali. Mari kita lihat mengenai yang banyak itu dalam konteks yang sederhana. Ada satu case yang mengatakan bahwa bersyukur akan menjadi sulit pada waktu kita belajar menerima mengenai sesuatu yang kita namakan kurang atau sesuatu yang kita namakan lemah. Ya, karena seolah-olah bahwa apa yang kita terima itu tidak cukup bagus, tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Maka ada suatu cara untuk membuatnya menjadi lebih mudah, yaitu mari kita lihat bahwa sesuatu yang kita lihat kurang itu adalah sesuatu yang sebenarnya adalah mengenai hal yang terbaik bagi kita. Hal yang terbaik bagi kita bukan saat ini, tetapi membawa kita ke saat-saat depan. Contohnya, mari kita lihat seperti puzzle. Anda melihat puzzle kan? Nah, puzzle itu menjadi indah adalah apabila satu gambar itu gambar yang potongan gambarnya tidak sempurna. Potongan gambar yang tidak sempurna itu akan menjadi bagus apabila dia bergandengan dengan potongan-potongan lain. Jadi pada waktu ketidaksempurnaan kita adalah memberikan izin bagi orang lain untuk bisa memberi yang terbaik untuk diri kita, bagi dirinya, dari dirinya. Nah, hal terbaik itu adalah apa yang Allah lihat dan tidak akan pernah salah. Menerima secara ikhlas bahwa apa yang diberikan Allah kepada kita adalah sudah yang terbaik. Ikhlas dalam hal ini adalah mengenai sabar. Sabar artinya adalah mungkin saat ini Anda tidak bisa melihatnya, tapi saat nanti Anda akan tahu mengapa itu Anda miliki. Nah, kelihatannya bahwa kalau saya menerima sesuatu yang baik, sesuatu yang lebih, sesuatu yang mengenai kuat, maka kelihatannya itu mudah. Tapi itu tidak menjadi mudah pada saat hanya kita terima saja. Bersyukur adalah bagaimana kita mengelola dari menerima yang baik itu dan kita ciptakan menjadi sebuah manfaat. Manfaat yang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga buat orang lain. Nah, pada akhirnya manfaat yang kita ciptakan akan mencapai hasil bagi diri kita dan orang lain. Kedua hal ini kita sebut dengan memberi. Memberi adalah mengenai masalah kontribusi. Kontribusi atas sebuah yang kita sebut pilihan. Jadi pada waktu kita memberi, sebetulnya kita sedang memilih untuk memanfaatkan yang kita punya, memanfaatkan yang ada di dalam diri kita. Jadi memilih juga berarti adalah cuman menyimpannya. Pada waktu saya hanya menyimpan kekuatan saya, mungkin hanya bermanfaat bagi diri saya. Tapi saat saya memberikan apa yang saya miliki dari diri saya, mungkin bermanfaat bagi orang lain dan juga berarti buat saya. Oke, jadi sampai di sini kita sudah ngomong mengenai sampai pada pilihan. Sahabat-sahabatku sekalian, pilihan kita dalam memberi itu bisa kita lakukan dalam dua cara. Pertama yaitu kita memberi dengan cara melakukannya sendiri. Mari kita sebut ini pilihan pertama, bahwa kita akan memberi dengan cara kita sendiri. Apakah ada hal-hal yang positif atau hal-hal yang enak dalam apabila kita memberi sendiri? Oh, pasti ada. Kenapa? Karena kita bisa melakukannya sesuka hati kita. Tapi kan Anda tahu maksud saya bukan berarti suka-suka, tetapi sesuka hati artinya kita bisa menggunakan dengan cara dan versi kita. Tetapi apakah ada kekurangannya? Ada. Kenapa? Kita harus sendirian. Sendirian, senang dirasakan sendiri, susah dirasakan sendiri. Tidak ada orang yang bisa kita ajak berbicara. Nah, ada pilihan kedua. Mari kita lihat apakah pilihan kedua. Pilihan kedua itu yang saya sebut dengan
yang kita sebut dengan kerjasama. Bekerja sama dengan orang lain, bekerja bersama dengan orang lain. Saat saya bekerja bersama orang lain, maka apakah ada hal yang enak di sana? Ada. Pertama, saya memiliki teman pastinya. Kedua adalah pastinya lebih ringan karena dikerjakan oleh banyak orang. Semakin banyak Anda mampu bekerja sama, maka semakin ringan pekerjaan Anda. Yang kemudian apakah ada tidak enaknya? Ada. Saat kita bekerja sama adalah saat dimana kita harus berani menyisihkan hati kita, memberi ruang bagi orang lain. Maka ini kita dituntut untuk mau dalam hal berbagi, mau dalam hal menerima apapun mereka. Di saat saya mengatakan daya saya melakukan sendiri, maka saya bisa menciptakan hasil. Kalau hasil saya sendiri, maka hasil saya adalah 10. Kalau saya bekerja sama, hasil saya 100. Maka tentu saja saat saya menghasilkan 10 dengan 100, saya memilih untuk menghasilkan 100. Maka ada tantangan untuk saya. Tantangan saya adalah bagaimana saya menguatkan hati saya, mengenai bagaimana kekuatan hati saya. Mengapa saya membutuhkan kekuatan hati? Pada saat saya mengizinkan orang lain masuk dalam kehidupan saya, maka saya harus melihat mereka, menerima mereka secara ikhlas. Maksudnya ikhlas adalah menerima kekurangan mereka, menerima apa yang tidak sesuai dengan yang saya inginkan, menerima mengenai apa-apa yang tidak tepat dalam pandangan saya. Saat saya ikhlas menerima kekurangan saya, saat itulah saya juga ikhlas menerima kekurangan mereka. Tetapi saya punya tantangan, yaitu saya tetap harus menciptakan hasil. Hanya karena saya menerima kekurangan mereka, bukan berarti bahwa saya boleh tidak menciptakan hasil. Oh tidak, saya tetap harus menciptakan hasil. Karena menciptakan hasil adalah bagian dari pilihan yang saya katakan, saya lakukan sebagai cara saya memberi atau memberikan kontribusi bagi orang lain. Bagaimana saya bisa memberi adalah bagian bagaimana saya menciptakan manfaat bagi orang lain. Pada waktu saya harus menciptakan hasil, saya harus menyesuaikan bagaimana cara yang harus saya lakukan, kemudian bagaimana pendekatan menghadapi perbedaan, pendekatan saya menghadapi perbedaan, dan yang penting adalah bagaimana saya bisa bergerak bersama mencapai satu tujuan. Untuk bergerak bersama mencapai satu tujuan, saya punya satu kata, yaitu kerja keras. Ini menurut saya cara saya bersyukur adalah bagaimana cara saya bekerja keras. Demikian sahabat Indonesia, mari kita tetap bekerja keras untuk bangsa ini, memberikan manfaat terbaik bagi semua orang di sekitar kita. Adalah cara yang kita bersyukur.